Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi kita di acara kisah teladan yang insya Allah dalam kisah teladan ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang nanti bisa kita ambil pelajaran dan keteladanan dari kisah tersebut. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua dan kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kita merasakan sebuah sejarah dari orang-orang terdahulu, sehingga nikmat tersebut, sehingga dengan sejarah tersebut kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau telah membimbing kita, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju yang terang benderang, dari sebuah kebodohan akan tauhid, dan mengajarkan kita bagaimana ketauhidan yang sejati tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam episode kali ini kita akan lanjutkan sebuah kisah keteladanan dari seorang sahabat yang mulia, yaitu At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana kisah dari seorang sahabat ini, yaitu bagaimana dia dalam masuk Islamnya, ya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana dia menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW dan mengajarkan, mendakwahkan ke kaumnya. Singkat cerita, Tufail bin Amru Ad-Dawsi adalah seorang sahabat yang mulia, yang cerdas, yang pintar, ahli dalam syair, yang baik, yang rumahnya tidak pernah kosong dari pengunjung, yang senantiasa menjamu tamunya, yang senantiasa berbuat baik kepada tamunya, yang memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada orang kelaparan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, dia kembali dari Mekah ketika itu berdakwah, ya, tapi tak ada satupun ataupun hanya beberapa orang saja yang mau masuk dalam agama Islam, kecuali hanya beberapa, yaitu beberapa dari keluarganya dan seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah Ad-Dawsi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, akhirnya Tufail bin Amru Ad-Dawsi, ya, bersama Abu Hurairah memutuskan untuk kembali, ya, untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah masih di Mekah. Datang ke Mekah, dan dia mengeluh ataupun ya curhat lah kalau bahasa kitanya kepada Rasulullah. Datang dia bersama Abu Hurairah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku udah berusaha nih berdakwah di kaumku, aku berdakwah kepada orang-orang Daus, tapi hanya beberapa saja yang mau masuk Islam. Yang diantaranya yang penting beberapa keluargaku, atau juga ini si bocah ini nih, si Abu Hurairah nih. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Abu Hurairah pun memerhatikan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah ke belakang berwudu, ya, berwudu, Rasulullah pun sholat. Abu Hurairah mulai deg-degan. Ya Allah, ini Rasulullah sholat nih, takut nih. Kemudian setelah Rasulullah sholat dengan sholat yang baik, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya. Rasulullah ingin berdoa, pemirsa. Makin deg-degan jantung dari Abu Hurairah. Khawatir, oh walah, hancur ya kaumku, remuk nih kaumku ini. Wah, didoain elek kita takutku sama Rasulullah ini. Aduh, entek kaumku ya Allah. Udah saking khawatirnya, tiba-tiba dia mendengarkan sebuah doa yang tak terpikir dan tak terlintas di benak Abu Hurairah. Rasulullah pun mengatakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Daus, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ahlu Daus.
Allahumma hdi ahli Daus. Masya Allah. Ternyata Rasulullah mendoakan kebaikan, mendoakan agar kiranya orang-orang Daus, kabilah Daus mendapatkan hidayah. Adab yang sangat mulia dari Rasulullah SAW, sehingga deg-degannya dari Abu Hurairah tadi, jantung yang bunyi pertamanya, kemudian kencang, menjadi lega lagi. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang sangat mulia. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan ya kepada At-Tufail bin Amr ad-Dausi untuk pulang bersama Abu Hurairah untuk melanjutkan dakwahnya kepada Ahlud Daus. Wahai Tufail, udah pulang kamu, lanjutkan dakwahmu kepada keluarga dan kepada kabilah-kabilah Daus. Tufail ad-Dausi pulang melanjutkan dakwahnya. Dia menyeru kebaikan, menyeru Islam kepada kabilah Daus. Wah, kabilah Daus, semua ajaknya. Sampai beberapa waktu yang cukup lama nih pemirsa. Hingga sampai Rasulullah itu yang tinggalnya awalnya di Mekah, sampai hijrah ke Madinah, sampai berlalu saking panjangnya itu. Perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabatnya itu pun terlewati. Dari perang Badar, perang Uhud, sampai perang Khandaq, bahkan perang Khaybar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi ingin menyusul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah, sekaligus ingin melaporkan hasil dakwah selama ini di kabilah Daus. Kira-kira apa hasil dakwah dari ya Tufail bin Amr ad-Dausi dan bagaimana kehidupannya ketika ia telah pindah ke Madinah? Insya Allah kita akan lanjutkan ceritanya setelah beberapa jeda berikutnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan, masih menceritakan seorang sahabat yang mulia, yaitu At-Tufail bin Amr ad-Dausi. Nah, singkat cerita tadi pemirsa, Rasulullah Tufail ya kembali ke Rasulullah, kemudian didoakan oleh Rasulullah, balik lagi dia berdakwah kepada kaumnya. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, berjalannya waktu ternyata tidak sia-sia. Perjuangan Tufail ad-Dausi ya untuk berdakwah di kaumnya berbuah manis. Alhasil Tufail ad-Dausi menyusul ya Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah dengan membawa 80 kepala keluarga yang telah mantap keislamannya. Wah, jumpa kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Rasulullah, lihat nih Rasulullah, alhamdulillah Allah mempermudah ya urusan kita ketika kita berdakwah. Alhamdulillah banyak nih 80 lebih orang udah masuk Islam, dan ini orangnya orang pilihan nih yang udah kuat imannya nih, yang Islamnya udah mantap. Sedep nih. Nah, saking semangatnya nih pemirsa, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Rasulullah pun seneng lah, pastinya lah. Alhamdulillah. Bahkan nih saking seneng ya, ini Tufail ad-Dausi ini baru datang nih, dikasih nih ya hasil beberapa dari ghanimah dari perang Khaybar. Luar biasa nih pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian apa kata Tufail Ad-Dausi? Wahai Rasulullah, kami udah semangat nih Rasulullah. Kalau gitu Rasulullah, untuk memperkuat semangat kami, untuk meyakinkan keimanan kami nih Rasulullah, jadikanlah kami sayap kananmu ketika kamu melaksanakan perang, wahai Rasulullah. Minta nih pemirsa. Wih, ibaratnya kalau main bola itu, jadikan aku wing kananmu Rasulullah. Wih, gitulah. Jadi penyerang sebelah kanan. Supaya apa? Supaya mantap dia. Orang sebelah kanan nyerang. Rombongan Tufail Ad-Dausi lah yang maju. Gitulah kira-kira pemirsa. Ya dan akhirnya Rasulullah ya mengiyakan permintaan dari ya para sahabatnya ini yang baru ini. Wih, alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, Tufail Ad-Dausi, wahai Rasulullah, aku mendengarkan nih kata Tufail kepada Rasulullah, bahwasannya di daerah Zulkarnain itu ada patung besarnya, dan disembah sama mereka. Aku ingin menghancurkannya nih. Itu patung namanya kalau nggak salah Amrusapa gitu nama patungnya itu. Jadi saking imannya tinggi itu, nampak kesirikan sedikit, mau dibantai aja itu. Akhirnya pun, ya benar. Ya udahlah kalau gitu, saya perintahkan kamu Tufail Ad-Dausi kata Rasulullah untuk memberantas dan menghancurkan patung yang ada di sana yang menjadi sesembahan bagi orang-orang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya patung tersebut pun datang niat untuk dihancurkan oleh Tufail bin Amr Ad-Dausi. Sampai betul lah. Mana yang berani ngalangnya, aku mau ngancuri patung ini. Kemudian hancur. Maju gue Rene, ndak nglundung atau kami mati syahid. Bang, berantem koploknya perang sih itu. Kalah orang itu sama Tufail Ad-Dausi dan para tentaranya. Akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kabar semua orang di situ. Bonjrot lah mereka itu. Wanita-wanita, anak-anak ya yang menyaksikan hal tersebut mengutuk Tufail Ad-Dausi supaya kena azab kowe pel. Kena azab kau nih. Kamu telah menghancurkan kami, berhala-berhala kami, dan kamu berniat untuk menghancurkan berhala kami yang paling besar ini. Dengan keimanan yang sejati, kekokohan hati, tanpa rasa takut dan tanpa ada rasa ragu. Tufail bin Amr Ad-Dausi yang kita tahu bahwasanya lisannya itu jago dalam berbicara, lisannya itu pandai dalam bersair dan melantunkan sebuah syair pemirsa. Nah, nih syairnya nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan patung tadi itu, Amr bin Hamamah tadi itu, patungnya namanya. Wahai Zulkarnain, kata apa nih tadi? Tufail bin Amr Ad-Dausi. Aku bukanlah salah seorang penyembahmu. Kelahiranku lebih dahulu ketimbang kelahiranmu. Orang patung tuh baru dibuat kemarin aja nya itu. Wah, kayak gitulah kira-kira. Nih, aku menyalakan api dan akan membakar dodomu. Wah, dadanya mau dibakar. Disumet apinya, dihidupkan apinya. Murup, hidup apinya. Lari Tufail Ad-Dausi. Dipelototi orang-orang di sana. Tengok dikutuk dia. Wah, Tufail kualat gue bakar patung kami. Wah, Tufail kualat gue. Kualat tekondi. Iki nggak bisa ngapa-ngapain ini patung. Tengok nih, tak bakar. Murup apinya, kebebul. Terbakar patung yang gedenya itu. Kalian nampak ini patung nih? Kualat aku, enggak kan? Ini berhala kalian sembah ini. Ini nggak bisa memberikan manfaat kepada kalian ini. Ngapain kalian sembah nih? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdakwah dia pemirsa. Luar biasa. Singkat cerita, alhamdulillah udah dibakar tuh patung-patung ya di Zulkarnain itu tadi udah habis.
patung yang besar udah diambrukkan, udah dibakar habis. Dia berdakwah di situ dengan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Akhirnya di daerah tersebut pun banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rindu akan syahid, rindu akan mati di medan perang. Itu memang sudah hal yang wajar bagi para sahabat-sahabat yang mulia ini. Nah, pemirsa, kira-kira bagaimana seorang Tufail bin Amr ad-Dawsi mendapatkan sebuah syahid? Insya Allah di kesempatan yang berikut ini, setelah yang berikut ini, kami akan lanjutkan kembali kisahnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan. Masih menceritakan sahabat yang mulia, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Nah, singkat cerita nih pemirsa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini Tufail ad-Dawsi yang menjadi seorang mujahidin yang hebat, berani, kuat, dan selalu mengikuti peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia. Namun Tufail bin Amr ad-Dawsi beserta anaknya Amr bin Tufail ya terus mengabdikan diri kepada Islam, mengikuti ya sebuah khalifah ya setelah Rasulullah SAW. Ini Rasulullah meninggal, kan naik nih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah nih. Nah, dan Tufail ad-Dawsi masih mengabdikan dirinya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita tahu nih, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu ada peperangan yang sangat dahsyat. Ya, yaitu memberantas seorang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Wih. Ini kita tahu nih, Musailamah al-Kadzab ini ngaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, dikirimlah Tufail ad-Dawsi ya untuk memerangi Musailamah al-Kadzab tadi di perang Yamamah. Wah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di bumi Yamamah nih, kita kan tahu itu pasukan Islam tuh sempat kocar-kacir tuh melawan pasukan dari Musailamah al-Kadzab itu. Sempat kocar-kacir, sempat itu panglimanya berapa panglima meninggal dunia di situ. Sampai kayak mana ya? Kalau mau nyari syahid betulan, disitulah dia gitu. Insya Allah lah itu. Kemungkinan meninggalnya besar tuh di perang Yamamah. Gitulah kira-kira. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya sebelum kematian menjemput Tufail bin Amr ad-Dawsi, Tufail pun bermimpi. Wah. Jadi mimpi seorang sahabat ini sangat luar biasa nih pemirsa. Dan dia menceritakan kepada para sahabat yang lainnya. Wahai para sahabatku, tadi malam aku bermimpi. Jadi sahabat yang lain pun, mimpi apa wahai Tufail, ingin mendengarkannya gitu kan. Kalau kita sekarang, aku tadi malam mimpi. Mimpi apa gue? Nomor piro iki? Pas iki. Tanam togel ya. Mau dibilang menjalik zaman sekarang ini. Ya. Nah, jadi kita balik lagi ke kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia bermimpi. Iya, aku mimpi. Kepalaku ini dicukur. Wah. Kemudian tiba-tiba dari mulutku itu keluar burung terbang. Nah, kemudian datang seorang wanita ya mengambilku dan dimasukkannya aku ke dalam perutnya. Wah, itu mimpi dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Kira-kira apa itu ya? Kata para sahabat yang lainnya, Tufail, ini mimpi bagus nih, mimpi mantap nih. Kemudian Tufail pun dengan tersenyum, udah, biar aku langsung yang menjelaskan mimpiku ini ya.
di mimpiku ini tak rasa nih, kata Tufail ini yang dimaksud dengan dicukurnya rambutku ini nanti di perang ini nanti kepalaku nih bakalan gelinding nih, kepalaku nih bakalan kena pancung nih, dibacok nih dengan santainya. Kemudian, nah ini burung yang keluar dari mulutku itu nanti nyawaku. Nah, artinya apa? Aku meninggal nih nanti ini, aku syahid nih. Dengan semangat dia menceritakan itu. Padahal cerita ini bakalan mau mati, tapi semangat ya. Kemudian wanita yang tadi mengambil diriku dan dimasukkan dalam perutku itu adalah bumi, dan aku akan dimasukkan ke dalam perut bumi tadi. Dan mimpiku itu nanti itu anakku itu manggil-manggil aku, mencari-nyari diriku, dan aku nggak dapat. Nah, yang ini nih maksudnya anakku ini belum dapat syahid nih di perang ini. Dan aku duluan. Itu kata ya At-Tufail bin Amr ad-Dawsi. Luar biasanya tafsiran mimpi dari At-Tufail bin Amr ad-Dawsi benar. Keinginan syahid, keinginan mati di medan perang ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tufail bin Amr ad-Dawsi menjadi seorang syuhada, gugur di medan perang Yamamah. Luar biasa. Dan apa yang dikatakan Tufail bin Amr ad-Dawsi berkaitan dengan anaknya ternyata benar. Ternyata benar, anaknya yang ikut berperang di bumi Yamamah, dia belum menemukan ajalnya. Dia belum menemukan keinginan syahidnya. Dia belum mati di medan Yamamah. Kecuali hanya tangan kanan dari Amru bin Tufail putus. Buntung. Wah, dia belum mendapatkan syahid. Singkat cerita, Tufail ad-Dawsi meninggal dunia. Anaknya masih menginginkan syahid. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq ya meninggal dunia, kemudian dinaikkanlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar ketika itu sedang menjamu tamunya dan mengajak makan para pengunjung yang datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar mengatakan, "Wahai tamu-tamuku, wahai para sahabatku, tafadhol, ayo kita makan-makan. Kita mulai makan-makannya." Amr bin Tufail ad-Dawsi melipir. Pikir dia. Malu. Dia nggak bisa makan pakai tangan kanan karena tangan kanannya udah putus. Di perang Yamamah. Kemudian dipanggil sama Umar bin Khattab. "Hei, wahai Amru, mau kemana kamu? Sini dulu." Amru bin Tufail ad-Dawsi datang menghampiri Umar. "Wahai Amru, kenapa kamu pergi? Kamu malu karena tanganmu cuma satu. Tangan kananmu sudah hilang. Wahai Amru, wallahi, aku tidak akan memulai makan-makan ini sampai kau makan dengan ikut gabung bersama kami. Wallahi, di antara kami di sini yang hadir di majelis ini tidak ada satupun yang salah satu anggota tubuhnya sudah ada di surga kecuali kamu." Maksudnya apa? Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, tangan dari Amru bin Tufail ad-Dawsi sudah ada di surga duluan. Masya Allah. Karena sudah putus di medan perang Yamamah. Luar biasa. Akhirnya Amru bin Tufail ad-Dawsi ikut makan juga bersama Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah dari perjuangan hidup dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dari mana dia dalam proses masuk Islamnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana ketika dia berjihad, bagaimana dia menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa, berdakwah dia. Kemudian selain dia berdakwah, dia pun ikut dalam perperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan mengabdikan dirinya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah dibuat, yang telah diperbuat oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insyaallah
kita akan lanjutkan kembali di kisah-kisah yang lainnya di episode-episode berikutnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah-kisah yang kita dengarkan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.